Ya, jadi untuk materi yang ini halaman 1 ya. Kemudian bahwa kita akan bicara tentang hormon, insulin, glukagon, somatostatin, kalsitonin ya, dan hormon paratiroid. Oke. Baik, halaman 2 coba buka Nak. Halaman 2. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Diulangi ya, tentang insulin, glukagon, somatostatin, kalsium fosfat, dan hormon PTH dan kalsitonin. Lanjut ke halaman efek utama insulin. Jadi ini insulin, buka lagi, lanjut. Halaman berapa gitu tadi? Halaman 5 ya. Ya. Jadi insulin ini terkenal sekali ya. Hampir boleh dikata bahkan semua orang awam pun tidak perlu jadi dokter sudah sering sekali mendengar kata insulin, terutama sekali karena dia berkaitan dengan salah satu penyakit kronik utama yang mempengaruhi kualitas hidup secara global, yaitu penyakit yang disebut sebagai diabetes mellitus. Dia ini dihasilkan oleh pankreas, ya, dan memiliki peran yang sangat utama dalam hal pengaturan energi. Lanjut lagi ke bawah sampai di metabolisme karbohidrat. Buka lagi nak, selanjutnya ya. Jadi inilah fungsi utama insulin ya. Jadi dia itu meningkatkan uptake glukagon ya. Dia merangsang sel-sel otot untuk mendapatkan insulin dari menangkap glukosa dari dalam badan. Jadi pada saat kita selesai makan pada orang yang normal itu, insulin itu dia itu mengambil glukosa yang sudah diserap dari dalam usus itu untuk tidak berkeliaran terlalu banyak di dalam badan, hanya sebatas yang diperlukan saja untuk memicu energi ATP ya, ATP. Nah, dia inilah yang membantu untuk lanjut lagi Mbak Nak. Jadi dia membantu untuk menyimpan glukosa ke dalam bentuk glikogen, baik di hati ataupun di otot yang merupakan cadangan energi ketika tubuh membutuhkan glukosa. Nah, pada saat tidak ada intake glukosa, ya, seperti misalnya pada saat orang berpuasa, tidak ada lagi glukosa yang didapatkan dari dalam darah, maka diambillah cadangan-cadangan glukosa yang dalam hal ini disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Nah, selanjutnya, berikutnya dia itu memiliki, dibawa lagi nak, dia itu memiliki fungsi untuk menghambat gluconeogenesis. Coba turun lagi nak, halaman berikutnya. Saya sudah lupa halaman berapa itu karena 8 kayaknya, 8 ya. Pindah ke halaman berikutnya lagi. Ya, oke. Jadi dia menghambat yang namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini adalah pembentukan glukosa dari bukan dari glikogen tetapi dari asam amino atau gliserol dalam hati. Kenapa ini penting? Jadi karena insulinlah mencegah terjadinya peningkatan kadar gula darah yang berlebih-lebihan di dalam darah yang menyebabkan keadaan yang disebut sebagai hiperglikemia ya. Nah, bukan hanya mengatur tentang insulin, halaman berikutnya nak, halaman 9, bukan hanya mengatur tentang insulin, glukogen bukan hanya mengatur tentang glukosa, insulin juga mengatur tentang metabolisme protein. Ya. Jadi dia juga mengatur metabolisme protein, yaitu dia meningkatkan sintesis protein di dalam otot ya, dengan meningkatkan transportasi asam amino ke dalam sel dan meningkatkan pengaktifan enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis protein. Nah, di samping dia meningkatkan sintesis protein,
temannya dari kegiatan itu adalah dia menghambat terjadinya katabolisme. Ya, katabolisme itu pemecahan, pemecahan. Jadi dia hambat itu protein dipecahkan menjadi asam amino. Itulah fungsi insulin. Lanjut lagi nak, halaman berikutnya. Selain protein, insulin juga bekerja dalam metabolisme lemak. Ya, jadi memang kita hanya banyak sekali mendengar tentang metabolisme glukosa, tapi sebenarnya protein dan lemak pun diatur oleh insulin. Jadi dia ini insulin itu dia sifatnya apa ya, sintesis, sintesis, pembuatan, ya, mengambil trigliserida, ya, lemak bebas di dalam badan, dia simpan. Nah ini jadi insulin ini memang bagus dia sifatnya, artinya dia kalau kamu kelebihan, di sini saya simpan, dia kayak bank, kantor bank begitu, atau orang-orang yang memang dia sifatnya suka menyimpan dan dia mencegah pemecahannya. Jadi terhadap insulin, terhadap darah, terhadap glukosa darah, terhadap asam amino di dalam darah, dan terhadap trigliserida di dalam darah, dia sifatnya dia tarik itu semua, ya, komponen-komponen awal itu untuk kemudian disimpan menjadi cadangan energi, dan dia mencegah, sifatnya dia mencegah penguraiannya. Jadi kalau dia sudah simpan asam amino, trigliserida ke dalam bentuk lemak di jaringan adiposa, di jaringan lemak, dia sudah simpan, dia juga berfungsi untuk mencegah jangan sampai dia terurai menjadi lemak bebas di dalam darah. Sama seperti itu juga fungsinya terhadap protein dan fungsinya terhadap glukosa. Berlawanan dengan fungsi insulin, karena badan ini kan membutuhkan, lanjutnya ya betul, berlawanan dengan fungsi insulin, itu ada hormon lain ya yang bernama glukagon. Glukagon. Glukagon ini dia antagonisnya insulin. Jadi kalau tadi insulin itu bersifat menyimpan, maka glukagon sifatnya adalah mengurai. Dan sama-sama dia juga dihasilkan oleh pankreas. Kalau insulin tadi dia dihasilkan oleh sel beta, maka glukagon dihasilkan oleh sel alfa. Coba munculkan yang berikutnya, nak. Slide nomor 12. Ya. Jadi sama-sama di pankreas, ya. Nah, ini glukagonnya sel alfa, insulinnya sel beta. Nah, ada gambar sedikit di situ ya, yang menunjukkan bagaimana glukagon berfungsi, mengetahui bahwa di dalam darah itu ada penurunan jumlah glukosa, misalnya pada saat berpuasa, maka glukagon berupaya untuk melisiskan glikogen dari dalam sel lemak ataupun dari dalam sel otot untuk kemudian dia ubah menjadi glukosa, ya, dari glikogen menjadi glukosa. Jadi dia berfungsi untuk menambah, halaman berikutnya nak, menambah jumlah glukosa di dalam darah supaya ada energi yang bisa dihasilkan dari pengubahan glukosa menjadi bentuk energi, yaitu yang ATP itu ya, adenosine trifosfat ya. Ya. Lanjut ke halaman sama Ji ya. Nah, ini coba kamu masuk ke halaman 17 ya. Halaman 17. Ya, jadi insulin, glukagon, diabetes itu bersambung-sambung ya. Jadi pada penderita diabetes yang menggunakan insulin itu kadang-kadang karena insulinnya ini menarik glukosa dari dalam darah dan membentuk menjadi glikogen, terjadi hipoglikemia. Jadi jumlah
glukosa yang beredar dalam darah itu berkurang. Nah, disinilah glukagon ini kemudian yang berupaya untuk melisiskan glikogen untuk kemudian berubah menjadi glukosa dan menambahkan cadangan glukosa di dalam darah. Sayangnya karena ya, kalau dalam situasi diabetes, kadang-kadang yang dihambat itu atau yang mengalami gangguan itu bukan hanya insulin, Nak. Tetapi rupanya glukagon juga bisa terganggu. Kenapa? Kamu kan tahu ya, bahwa ini insulin dan glukagon itu sama-sama dia diproduksi oleh organ yang sama, yaitu pankreas. Nah, kadang-kadang hal-hal yang menyerang pankreas dan merusak sel beta, dia tidak hanya merusak sel beta juga, tetapi dia juga merusak sel alfa. Sehingga pada diabetes mellitus, meskipun yang yang di yang diganggu pada paling utama adalah insulin, bisa saja glukagonnya juga ikut terganggu. Sehingga pada saat misalnya terjadi hipoglikemia akibat penggunaan insulin, sudah terjadi hipoglikemia, tetap dia hipoglikemia karena glukagonnya itu tidak bisa atau tidak mampu untuk bekerja secara maksimal mengubah cadangan glikogen di dalam darah menjadi glukosa untuk kemudian disebarkan ke dalam aliran darah. Jadi pada kesimpulannya, coba turun nak. Selain dari insulin, pemahaman kita tentang fungsi glukagon sebagai hormon utama yang menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah itu juga sangat penting, terutama sekali dalam kondisi klinik yang kalian akan pelajari kelak nanti ya. Ini kan sekarang masih belajar tentang hal yang sifatnya fisiologis ya, yang normal-normal. Kalau sudah masuk ke patologis, maka kalian juga akan melihat bagaimana insulin dan glukagon itu bekerja antagonistik untuk menjaga balance dari darah di dalam glukosa di dalam darah. Hormon selanjutnya adalah hormon yang disebut sebagai hormon somatostatin. Ya. Hormon somatostatin ini juga termasuk hormon sejuta urusan ya. Banyak yang dia atur ya, dalam badan. Jadi somatostatin itu memiliki peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh. Jadi dia banyak sekali fungsinya. Salah satu dari hormon yang termasuk dalam kalangan hormon somatostatin ini adalah hormon growth hormone ya. Salah satunya adalah menghambat produksi yang growth hormone. Growth hormone ini tadi sudah kalian lihat dia dihasilkan oleh hipofisis ya. Jadi, jadi dia itu disebut juga sebagai growth hormone inhibiting hormone. Jadi GHIH atau somatotropin release inhibiting factor atau SRIF. Jadi kalau misalnya kamu baca literatur lalu lihat ada yang namanya GHIH, itu adalah nama lain dari somatostatin. SRIF nama lainnya somatostatin. Jadi dia ini antagonisnya growth hormone ya. Antagonisnya growth hormone. Nah, lanjut turun nak ke halaman 23. Ya. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan tadi, ya dia menghambat hormon pertumbuhan. Yang mana hormon pertumbuhan ini fungsi utamanya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Jadi selain dari menghambat pertumbuhan tubuh, dia juga ternyata berkaitan dengan fungsi hormon-hormon lainnya. Seperti misalnya tadi insulin dan glukagon yang kita ceritakan itu dia juga mempengaruhi mereka. Ya. Dia bisa berfungsi sebagai penghambat dari sekresi insulin dan glukagon. Selain itu juga dia juga bisa mempengaruhi beberapa hormon-hormon di dalam
pencernaan gastrointestinal, seperti misalnya gastrin yang ada di lambungnya, sekretin, kolesistokinin, yang mana hormon-hormon ini semuanya berfungsi dalam proses pencernaan. Jadi satu hormon banyak fungsi. Seperti itu. Coba lanjut turun, Nak. Halaman berikutnya, halaman 24. Siapa ini yang bawa suara? Tunggu. Yang teman-temanmu yang tolong Azkaya, kamu kan sudah co-host sekarang. Kalau lihat ada yang suaranya bocor, tidak terlalu mengganggu, langsung di mute ya. Oke, jadi seperti yang ini dia mengatur usus juga, bukan hanya growth hormone, dia mengendalikan juga motilitas usus. Dia memperlambat pergerakannya usus. Dia mengurangi sekresi asam lambung. Lanjut lagi turun, Nak, halaman 25. Yang lainnya dia mengurangi ini ya, banyak sekali fungsinya ya. Jadi kita dari halaman ini kita lihat dia mengurangi aliran darah ke organ tertentu. Kemudian turun lagi dia mengurangi proliferasi sel. Ya, kalau proliferasi sel ini turun lagi ke bawah. Jadi proliferasi sel ini berarti dia menyangkut masalah hormon pertumbuhan ya. Artinya dia bisa menghentikan pertumbuhan sel, ya, menghentikan pertumbuhan sel, sehingga dia juga tentu dalam hal ini dia yang berfungsi ketika misalnya kita dalam fase pertumbuhan tidak bertumbuh terus, tidak tambah tinggi, dia hentikan itu semua. Ini somatostatin yang membantu itu. Nah ini, di manakah somatostatin itu diproduksi? Jadi ternyata somatostatin itu diproduksi di berbagai tempat, ya, berbagai tempat. Jadi mendekati daerah di mana dia berfungsi. Jadi misalnya pada saat dia berfungsi sebagai penghambat growth hormone, ya, maka dia itu adalah somatostatin yang diproduksi dari sistem saraf pusat, dalam hal ini hipotalamus, ya. Dan dia memang dianggap sebagai tempat yang paling besar atau produsen terbesar dari somatostatin. Kemudian yang di saluran cerna, ya, sel-sel di saluran cerna seperti lambung, usus, pankreas, dia juga menghasilkan somatostatin, terutama sekali ketika dia diperlukan untuk menginhibisi hormon-hormon di saluran cerna seperti gastrin, gastrin, sekretin, kolesistokinin, ya, itu adalah somatostatin yang diproduksi dari lambung. Selanjutnya ada juga somatostatin yang diproduksi di pankreas, yang mana target utama organ yang dia tempati bekerja adalah dalam inhibisi glukagon dan insulin. Nah ini dia somatostatin, mendekati, diproduksi di dekat tempat-tempat atau di area tempat-tempat di mana dia diperlukan. Tetapi memang lokasi utamanya adalah di otak, ya, karena dia itu lebih dikenal sebagai growth hormone inhibiting hormone. Ya. Nah, ini lanjut ke halaman berikutnya ya, betul. Mekanisme kerja somatostatin itu dia bekerja dengan berikatan secara spesifik dengan reseptor yang memerlukan kerjanya di permukaan sel. Dan setelah dia bekerja berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel, dia pun menghambat produksi dan pelepasan berbagai hormon dan zat perantara lainnya. Dalam kondisi klinis, lanjut Nak, dalam kondisi klinis, ya, lanjut di halaman berikutnya, ya. Sesuai dengan di mana dia berada ya. Jadi kalau dia melakukan fungsinya dan terjadi masalah klinis di daerah gastrointestinal, dia itu adalah hormon yang dianggap berperan pada
penyakit di daerah tersebut. Sebagai contoh, penyakit gastrointestinal ya. Jadi dia dianggap berperan dalam penyakit seperti misalnya ulcus pepticum, tukak lambung, penyakit MAH, atau ini ada sindrom, nanti mungkin kau akan pelajari, ya bukan mungkin kau akan pelajari nanti tentang sindrom Zollinger-Ellison ya. Nah, kemudian dia juga kalau misalnya dia diproduksi secara berlebihan ya, dia bisa menyebabkan gejala-gejala seperti diare, gangguan penyerapan makanan, malabsorpsi, diabetes mellitus, atau gangguan pertumbuhan ya, menjadi kayak kerdil ya, kreatin, kerdil. Kalau yang dia ganggu itu adalah growth hormone. Baik. Lanjut ke analog somatostatin ya. Jadi analog somatostatin itu artinya beberapa zat-zat yang bisa dibuat yang memiliki struktur yang seperti dengan penyakit somatostatin. Jadi kalau terjadi defisiensi hormon somatostatin di dalam badan, ini bisa diinjeksikan masuk ke dalam tubuh, ke dalam aliran darah untuk menggantikan atau menambahkan jumlah somatostatin di dalam darah karena dia dianggap kurang ya. Ini obat-obatan yang jadi ada analognya. Jadi kesimpulan kedua adalah bahwa lanjut nak berikut. Kesimpulan kedua adalah bahwa somatostatin ini adalah hormon yang sangat penting dalam mengatur fungsi tubuh ya. Tadi kita pelajari dia mempengaruhi 3 target organ yang utama, yang growth hormone yang dari hipotalamus, kemudian pankreas, kemudian di daerah gastrointestinal. Selanjutnya kita pindah ke regulasi kalsium dan fosfat ya. Regulasi kalsium dan fosfat. Lanjut nak, lagi-lagi ke halaman berikutnya. Jadi, kalsium dan fosfat adalah merupakan 2 mineral penting yang sangat banyak maknanya di dalam metabolisme tubuh. Jadi tulang dan gigi, terutama ya kalsium dan fosfat untuk tulang dan gigi, dan juga dengan fungsi-fungsi di daerah tubuh yang lainnya ya. Kalsium dan fosfat misalnya di ginjal itu juga adalah merupakan hal yang sangat perlu untuk regulasi dan pengaturannya. Nah, dalam pengaturannya itu, coba kamu lanjut masuk ke halaman 35, itu diperlukan ya hormon untuk meregulasi kalsium dan fosfat, yang salah satunya adalah hormon yang disebut sebagai hormon-hormon paratiroid ya, paratiroid hormon. Nah, nah hormon paratiroid ini dia itu dia itu berfungsi untuk merangsang terjadinya osteoklas. Osteoklas itu adalah pelepasan kalsium dari dalam tulang. Dia masuk ke dalam aliran darah. Dan meningkatnya penyerapan kembali kalsium dari dalam ginjal. Sehingga jumlah kalsium yang dikeluarkan dari urin itu berkurang. Jadi ini dia fungsinya berupaya untuk agar jumlah kalsium di dalam darah itu stabil, normal, ya. Nah, dia juga berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme vitamin D. Vitamin D ini juga pada akhirnya kalau vitamin D ini aktif, maka dia akan meningkatkan penyerapan kalsium dari dalam makanan di dalam usus, sehingga dia juga berfungsi meningkatkan jumlah kalsium di dalam darah. Jadi kalsium dari dalam darah oleh PTH ya, hormon paratiroid itu dijaga dan ditingkatkan jumlahnya dengan cara pertama dia ambil kalsium dari dalam tulang, kemudian yang kedua dia tingkatkan penyerapan kalsium di dalam ginjal, kemudian yang ketiga dia aktifkan vitamin D yang kemudian akan menyerap makanan kalsium dari makanan di dalam usus.
Selanjutnya, nah turun kita ya kalsitonin bagus. Kalsitonin ya adalah salah satu hormon yang lainnya. Jadi kalau kalsitonin itu dia dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan dia itu berlawanan efeknya dengan PTH. Jadi kalau kau perhatikan dari tadi nak ya, boleh dikata setiap hormon itu ada antagonisnya. Kenapa? Karena tidak boleh dibiarkan yang satu berlebihan tanpa uh, hormon lain menjadi antagonisnya. Jadi tadi kau belajar insulin lawannya glukagon. Nah, sekarang ini yang PTH growth hormone lawannya tadi apa? GHIH ya. Nah, sekarang ini yang PTH lawannya adalah kalsitonin. Nah, kalsitonin ini seperti apa yang dijelaskan untuk di PTH tadi, yang PTH dia berupaya untuk meningkatkan kadar kalsium di dalam darah, dia ini justru berupaya untuk mengambil kalsium dari dalam darah, ya. Kalsium dari dalam darah. Jadi kalau di PTH dia menjadi osteoklas, merangsang terjadinya osteoklas, ya, yang merangsang terjadinya osteoklas yang memudahkan terjadinya tulang keropos. Justru kalsitonin ini dia berupaya untuk menguatkan tulang dengan cara mengembalikan kalsium ke dalam tulang dengan menariknya dari dalam darah. Lanjut. Selanjutnya, turun di vitamin D ya. Vitamin D ya meskipun vitamin D ini bukanlah hormon ya, tapi dia berperan penting dalam regulasi kalsium. Jadi sudah disinggung tadi sedikit di atas ya, bahwa PTH itu mempengaruhi kinerja vitamin D, yang mana vitamin D itu kemudian akan menarik kalsium dari dalam makanan. Ya. Kalsium dari dalam makanan dia tarik ke dalam aliran darah yang kemudian dilanjutkan oleh kalsitonin mengambil yang dari dalam itu dari dalam kalsium dari dalam darah dan menyimpannya ke dalam tulang. Lanjut ke slide 39. Lagi ya. Oke, tidak ada gambarnya ya, tapi dia bilang ada gambar di atas, belum tidak masuk di tadi ini, sudah di attach tidak masuk. Nah, oke, jadi ini ada gambar ya, harusnya ya dia memperlihatkan bagaimana kadar kalsium itu diatur dengan meregulasi kalsium dengan fosfat ya, yang dipengaruhi oleh sekresi dari paratiroid hormon ya dan kinerja dari kalsitonin. Lanjut nak turun dulu di peran ginjal dalam regulasi kalsium dan fosfat. Nah, ginjal adalah salah satu organ yang memiliki berperan utama dalam regulasi kalsium dan fosfat di dalam darah, dalam tubuh. Dia mengatur reabsorpsi kalsium, ya. Jadi mengatur bagaimana caranya supaya dari dalam cikal bakal urin itu kalsiumnya dikasih keluar dulu. Ginjal juga mengatur ekskresinya, pengeluarannya fosfat dengan bantuan dari PTH. Ya, jadi PTH itu dia merangsang pembuangan fosfat oleh ginjal karena kalau fosfat dibuang, kalsium akan tinggal. Jadi fosfat keluar, kalsium masuk. Dengan cara seperti itulah regulasi di dalam ginjal dilakukan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi regulasi kalsium dan fosfat? Lanjut turun ke slide 42 lalu 43. Ya. Jadi yang di slide ini kamu bisa lihat bahwa kalau kita mau mempengaruhi jumlah kalsium dan fosfat di dalam darah kita, maka perlu kita melakukan tambahan-tambahan dari luar membantu. Ini vitamin D ya. Kalau di negara-negara maju itu ya di Australia itu promosi penggunaan vitamin D, intake vitamin D daily intake itu sangat sangat dianjurkan di mereka. Kalau kita di Indonesia kan kita sebenarnya sumber vitamin D itu melimpah ya,
melimpah. Ada matahari. Setiap matahari itu mau terbit, awal-awal terbit sekitar jam 6 sampai dengan jam 8 pagi, kemudian jam sore jam setengah 5, jam 4 sampai dengan jam 6, itulah sumber vitamin D yang terbaik dari matahari yang bukan dari asupan makanan. Kalau di luar negeri, di tempat-tempat yang sinar mataharinya kadang-kadang tidak maksimal karena dia ada musim dingin misalnya, maka intake vitamin D ini memang murni diambil paling banyak dari eh, vitaminnya, suplemen. Di sana itu dijual itu suplemen vitamin D dan itu laku keras karena memang dia menjadi bahan yang sangat diperlukan untuk metabolisme di dalam badan ya. Kalau kita di Indonesia mungkin eh, untuk yang pakai jilbab ya di halaman rumah atau bukalah jendelamu, masukkan cahayanya, dia hanya sekedar melimpah wajah dan telapak tangan saja itu sudah cukup untuk daily intake vitamin D. Dan yang saya pernah agak surprise karena di situ di dalam jurnal itu dikatakan memang seperti itu. Cukup wajah dan telapak tangan. Seolah-olah betul kayak seperti anjuran berpakaian jilbab ya. Jadi untuk perempuan kan dikatakan dalam Al-Qur'an, dalam hadis bahwa tutupilah seluruh tubuhmu kecuali wajah dan telapak tangan. Dan itulah memang di dalam jurnal walaupun mereka tidak pernah membaca Al-Qur'an, mereka mengatakan cukup wajah dan telapak tangan saja yang terekspos terhadap sinar matahari pada saat dia dalam kemiringan tertentu jam 6 sampai jam 8, kemudian sore jam 4 sampai dengan jam 6, itu sudah mencukupi untuk intake vitamin D harian. Bayangkan ya. Selanjutnya turun ke aktivitas fisik. Olahraga juga ya perlu diperlukan. Lanjut ke bawah anak. Slide berikutnya 43. Aska, kasih pindah slide-mu ke slide 43 nak. Ya. Jadi aktivitas fisik juga memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan tulang yang merangsang pembentukan tulang. Kemudian hormon yang lain, lanjut lagi, hormon lain, estrogen, GH juga mempengaruhi metabolisme tulang. Nah, selanjutnya juga ada penyakit tertentu ya yang dipengaruhi atau mempengaruhi metabolisme kalsium fosfat, seperti misalnya pada keadaan terjadi osteoporosis ya, atau ada hiperparatiroidisme dan hipotiroidisme, itu semuanya dapat mengganggu metabolisme kalsium dan fosfat. Nah, dan ada beberapa keadaan yang dianggap yang berkaitan dengan kalau terjadi gangguan dari metabolisme kalsium dan fosfat, maka akan terjadi keadaan penyakit seperti ini. Coba lihat di halaman 46. Ya. Ada yang namanya hiperkalsemia, ada hipokalsemia, ada osteoporosis ya. Hiperkalsemia itu adalah kalau kadar kalsium di dalam darah itu tinggi. Kemudian hipokalsemia sebaliknya, dan ada juga penyakit osteoporosis ya. Sering akan kalian dengar, bahkan biarpun masyarakat awam juga sering dengar. Osteoporosis ini adalah keadaan di mana terlalu banyak kalsium yang dibuang dari dalam tulang sehingga dia menjadi keropos. Kesimpulannya adalah bahwa regulasi kalsium dan fosfat itu merupakan suatu proses yang sangat kompleks, banyak hormon yang terlibat di dalamnya, dan keseimbangan jumlah kedua mineral ini dalam badan itu sangat penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Dan apabila terjadi gangguan dalam regulasi kalsium dan fosfat, itu akan menyebabkan dampak ke dalam berbagai hal ya. Jadi itulah regulasi kalsium dan fosfat ya. Jadi coba kamu lihat ke slide 49 dan seterusnya. Ini tadi sudah kita bahas semuanya ya, yang paratiroid, kalsitonin ya. Dua-duanya sudah diceritakan. Nah, oke, demikianlah pertemuan kita hari ini atau pemaparan
kuliah hari ini. Silakan nak, kalau ada hal yang ingin ditanggapi dari eh, apa yang kita bicarakan hari ini. Ada pertanyaan? Baik, nggak ada Ci pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, eh, saya ingin kalian membuat resume, ya, resume satu halaman saja, ya, satu halaman saja, mungkin kurang lebih 500 sampai dengan 750 kata, ya. Buat kemudian tolong dikirim ke email saya. Nanti saya beritahu sama Aska di mana emailnya, ya, untuk sebagai tugas kita hari ini. Dan saya berharap bisa terima paling terlambat jam 12 siang ini, ya. Jam 12 siang ini. Berarti kamu punya waktu kurang lebih sekitar 2 jam sekian menit untuk mengerjakannya. Jadi ringkasan dari seluruh kuliah kita hari ini, topik-topik kita hari ini. Kamu buat dalam 750 500 sampai dengan 750 kata. Pokoknya satu halaman aja, enggak usah terlalu banyak. Jadi kalau misalnya berlebihan, tolong dikurangi, ya. Dari kau pakai Microsoft Word, spasi 1,5, apa, margin 2,5 supaya kamu seragam semuanya. Nanti saya kasih sama Aska dia punya layout supaya dibagikan sama kalian dan sekalian dengan emailnya jam 12 siang hari ini, nak, ya. Jadi mulai dari hormon yang awal tadi, ya, yang hormon hipofisis sampai dengan hormon yang terakhir, ya, insulin, glukagon, PTH, kalsitonin, itu minta tolong kamu buatkan ringkasannya. Saya kira saya tidak akan berlama-lama menahan kalian. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini sama-sama ada manfaatnya, baik kepada diri saya sendiri ataupun kepada Anda semua. Belajar yang baik, dan mudah-mudahan hasil ujianmu semuanya bagus, ya. Amin ya robbal alamin. Saya tutup, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Abed. Terima kasih. Julid, nak, ya. Hmm.